siang teman-teman. Siang. Terima kasih teman-teman atas kesediaan teman-teman yang datang ke beribadah bersama kami di hari ini. Oke, teman-teman bisa lihat di lembaran yang ada di situ. Bagi teman-teman yang punya dan kalau yang mungkin dapat bisa berbagi dengan teman di samping. Di situ ada pengantar. Jadi sebelum itu teman-teman tahu ya, hari ini kita punya topik ibadah tentang hati yang berbelas kasihan. Oke? Jadi di sini ada pengantar, ada sebuah cerita. Kita coba membacanya, nanti teman-teman bisa lihat dan mungkin bisa sambil membaca juga. Andi sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya. Kemudian dia menabrak mobil yang dikendarai oleh Budi. Karena kecelakaan itu, mobil Budi rusak parah. Andi jatuh terlempar dari motornya dan mengalami luka yang cukup parah. Cipto, teman Andi yang kebetulan sedang lewat di tepi jalan, segera menolong Andi. Budi, sang pemilik mobil, juga turun dan menolong Andi yang tergeletak di jalan. Lalu Budi dan Cipto mengantarkan Andi ke rumah sakit terdekat. Budi kemudian membayar biaya rumah sakit. Oke, ini adalah cerita singkatnya. Dari kisah ini kita ketahui bahwa Budi maupun Cipto sama-sama berbuat baik. Jelas ya teman-teman, karena mereka berdua sama-sama membawa Andi ke rumah sakit. Itu perbuatan baik yang sama-sama mereka lakukan. Tapi dari tingkatannya, apa yang dilakukan oleh Budi melebihi apa yang dilakukan oleh Cipto. Kenapa? Sebab kepada Budi sebenarnya Andi telah berhutang karena telah menabrak mobilnya sehingga rusak. Jadi seharusnya itu kan Andi harus ganti rugi karena dia sudah menabrak mobil Budi dan sampai rusak. Tapi di sini dia tidak menuntut ganti rugi. Budi tidak menuntut ganti rugi, melainkan malah membayar biaya rumah sakit agar Andi dapat pulih dari luka-luka akibat kecelakaan itu. Dalam hal ini Budi melakukan perbuatan belas kasihan. Oke teman-teman, itu gambaran singkat tentang belas kasihan. Jadi sebelum kita lanjut ke pengertiannya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa menikmati firman Tuhan di hari ini. Bapak, hari ini kami mau belajar tentang hati berbelas kasihan. Kami sadar Tuhan, kami anak-anakmu belum sungguh-sungguh memiliki hati yang berbelas kasihan. Untuk itu kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami, mampukanlah kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan bisa melakukannya karena Tuhan menghendaki kami melakukannya, bukan karena kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan cerita tadi, cobalah bilang apa untuk teman-teman yang teman-teman tahu. Berbelas kasihan itu seperti apa? Ya? Oke, rela berkorban. Ada lagi? Menolong. Ada lagi? Memaafkan. Oke, ada lagi? Ya? Sorry, bisa memberi lebih dari jadi memberi lebih dari kadar. Oke, teman-teman ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Oke, mampu berbuat baik kepada semua orang. Itu teman-teman tahu apa itu hati yang berbelas kasihan. Coba kita lihat pengertian hati yang berbelas kasihan. Di sini kita coba mencari pengertian, dan yang salah satu yang kita dapat itu belas kasihan dalam bahasa Latin misericordia
berasal dari dua kata miserere yang artinya itu kasihan atau kesengsaraan, dan kor yang artinya itu hati. Jadi belas kasihan itu bisa diartikan memiliki rasa sakit di hati atas penderitaan orang lain dan bersusah payah untuk melakukan sesuatu terhadap rasa sakit mereka. Atau bisa berarti mengangkat kemalangan orang lain dan menjadikan kemalangan sendiri. Jadi belas kasihan itu perasaan yang kita miliki ketika kita melihat orang yang ada di sekitar kita mengalami sesuatu yang tidak baik, sehingga membuat hati kita tergerak untuk langsung turun tangan membantu orang itu. Jadi simpelnya seperti itu, teman-teman. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib bagi kita. Ia yang tidak berdosa dan bahkan yang kepadanya kita berdosa malah menanggung kemalangan akibat dosa-dosa kita. Jadi teman-teman, bagaimana? Tuhan Yesus, dia tidak berdosa, tapi kita selalu berbuat dosa kepada Tuhan. Tapi lagi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa yang sampai kita buat sendiri. Itu adalah belas kasihan yang dari Tuhan, yang benar-benar luar biasa kasih karunia Tuhan. Jadi kita harus menyadari itu, teman-teman. Yang pertama, kita telah diberikan belas kasihan oleh Tuhan, bukan karena kemauan kita, bukan karena paksaan dari siapapun itu, tapi karena Tuhan yang mau berbelas kasihan kepada kita, dan kita seharusnya mengambil sikap bersyukur. Seharusnya kita sangat bersyukur dan tidak melakukan kesalahan lagi. Itu yang seharusnya. Oke. Mengapa itu penting? Mengapa hati yang berbelas kasihan itu penting? Di sini beta coba, ini ada dua hal yang beta renungkan. Yang pertama itu belas kasihan itu adalah karakter Allah. Belas kasihan itu merupakan salah satu dari karakter Allah yang secara sadar atau tidak kita alami dalam kehidupan kita. Bagaimana, teman-teman? Belas kasihan merupakan salah satu karakter Allah yang secara sadar atau tidak kita alami dalam kehidupan kita. Coba teman-teman merenungkan tentang hal itu. Contohnya, saat kita mengalami kesulitan dan percobaan, Tuhan tidak diam saja. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Itu dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ada yang apa? Percobaan. Oke. Jadi Tuhan tidak akan diam ketika Tuhan melihat kita mengalami percobaan, tidak tahu jalan keluar. Tuhan ketika melihat itu dia tidak diam. Dia akan langsung turun tangan memberikan kita jalan keluar supaya kita bisa menanggung percobaan yang kita alami. Terus, dan bukti terbesar kasih Allah adalah Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Itu yang tadi, Tuhan Yesus. Jadi bukti terbesar belas kasihan Allah kepada kita itu adalah Tuhan Yesus. Lebih itu tidak bisa ditandingi atau dibandingkan dengan apapun itu, karena anak Allah sendiri yang turun untuk menolong kita. Betul. Jadi itu yang pertama untuk memakai pentingnya belas kasihan, karena itu adalah karakter Allah. Yang kedua itu Tuhan menghendaki belas kasihan. Kita baca, mari kita baca sama-sama dari Matius 9 ayat 13.
Sudah teman-teman? Mari kita baca bersama-sama. Jadi yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kenapa belas kasihan itu penting? Karena itu yang Allah kehendaki, teman-teman. Allah menghendaki kita itu untuk berbelas kasihan. Karena tadi kembali yang pertama itu adalah karakter Allah. Karena itu adalah karakter Allah, maka Dia menghendaki kita juga melakukan apa yang sama dengan Dia, yaitu berbelas kasihan. Itu Tuhan Yesus menggunakan kalimat itu tuh untuk mengingatkan orang-orang di situ, dan Dia mengambil kutipan dari Hosea 6 ayat 6. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Belas kasihan adalah yang Allah kehendaki, bukan persembahan. Jadi teman-teman, kita ingat itu ya, berbelas kasihan itu yang Allah kehendaki, bukan persembahan. Allah menyukai kasih setia dan pengenalan Allah, bukan korban atau persembahan. Ini tadi kalau teman-teman baca di Hosea 6 ayat 6, dia bilang, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Karena Allah menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah. Sampai di sini teman-teman ada yang bertanya? Tidak ada kan? Oke, kita lanjut. Berikutnya beberapa alasan kita untuk menunjukkan hati yang berbelas kasihan. Tadi kan Allah menghendaki kita untuk berbelas kasihan. Terus kita sekarang belajar alasan kita untuk menunjukkan belas kasihan ini. Alasannya kalau kita pikir ya tadi alasannya karena kehendak Tuhan. Tapi kita akan belajar alasan lain. Yang pertama itu adalah kehendak Tuhan Yesus. Yang tadi itu adalah kehendak Allah. Allah berkehendak untuk kita berbelas kasihan, dan bukti Allah berbelas kasihan kepada kita itu adalah Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan Yesus melakukan apa yang seperti Allah lakukan, memiliki karakter yang seperti karakter Allah, yaitu belas kasihan, maka dalam kehidupan Yesus Kristus pun Ia menunjukkan hati yang berbelas kasihan. Dia menunjukkan teladan itu. Dari teladan Tuhan Yesus selama hidup di dunia, Ia mengajarkan belas kasihan dengan dua cara, teman-teman. Yang pertama itu Ia menunjukkan hati yang berbelas kasihan. Yang pertama Dia langsung menunjukkan hati yang berbelas kasihan tanpa bicara. Mungkin bicara juga beberapa kata, tapi Dia langsung ada tindakan yang dilakukan dan bisa menjadi contoh yang langsung dilihat. Kita lihat di situ tuh ada beberapa kejadian. Yang pertama itu Dia menyembuhkan seorang yang sakit kusta, itu di dalam Markus 1 ayat 41, yang berbunyi, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu Ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau hidup. Jadi setelah Yesus merasakan hati yang berbelas kasihan, Dia langsung menjamah orang itu. Jadi langsung ada tindakan yang Yesus lakukan, dan itu bisa dilihat oleh orang pada saat itu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tadi pertama sakit kusta, yang itu orang-orang sakit. Dia punya skala lebih banyak orang. Ayatnya itu berbunyi, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka. Jadi ini kejadiannya itu pada saat sebelum Yesus membentangkan 5.000 orang. Jadi pada saat itu kan Ia habis mengajar, lalu Dia dan murid-muridnya ingin mengambil waktu untuk beristirahat, pergi ke suatu tempat. Tapi orang-orang yang melihat itu malah
turun. Dan ketika Yesus sampai di situ, yang awalnya niatnya untuk beristirahat dan menghilangkan rasa lelah mungkin, tapi dia tidak, itu dia malah berbelas kasihan, dia melihat dia menyampingkan perasaan dia, malah dia menyembuhkan orang-orang di situ. Jadi kedua juga kita lihat dia langsung menunjukkan hati yang berbelas kasihan. Yang ketiga dia mengajar banyak hal. Markus 6 ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ini kejadiannya sama dengan yang tadi, tapi ini tindakannya yang satu lagi. Tadi kan tindakannya dia menyembuhkan, tapi ini tindakannya dia mengajar. Jadi ini lebih membutuhkan tenaga yang lebih besar lagi, teman-teman. Karena menyembuhkan dia minta tuntunan Roh Kudus untuk menyembuhkan, dan itu pure Roh Kudus bekerja dari dia. Mungkin ada tenaga sedikit, tapi kalau mengajar Roh Kudus bekerja dari dia, dan dari dia juga mengeluarkan perkataan, itu juga menguras banyak tenaga. Tapi ya karena Tuhan berbelas kasihan, dia melakukan itu. Lalu ia memberi makan 5.000 orang. Di peristiwa yang sama juga dia memberi makan 5.000 orang. Di Matius 15 ayat 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau nyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Jadi dari satu peristiwa itu Yesus menunjukkan 3 kali dia merasa belas kasihan, dan yang ketiga dia merasa belas kasihan dengan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang pada saat itu. Mereka lapar dan dia harus memberi makan. Jadi tadi yang pertama dia harus menggunakan waktunya yang seharusnya istirahat, dia harus menyembuhkan. Yang seharusnya dia istirahat malah dia mengajar, dan sekarang seharusnya setelah dia mengajar itu dia istirahat lagi. Tapi di sini dia berbelas kasihan lagi, dia harus kasih makan lagi. Jadi betapa luar biasanya contoh teladan Yesus yang dia diberikan di sini. Berikutnya ia menyembuhkan 2 orang buta. Ini salah satu contoh yang lain juga, peristiwa yang lain contoh. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu dia. Dan masih sama dengan yang sebelumnya, Tuhan Yesus ketika merasa belas kasihan dia langsung bertindak. Dia tidak menunggu sesaat atau mungkin besok, dia langsung. Lalu yang terakhir di sini ia membangkitkan anak muda di hati. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jadi pada saat itu dia punya anak itu meninggal, dan Tuhan Yesus membangkitkan dia. Setelah dia berkata itu kepada janda itu, dia setelah mengatakan janda itu, dia tidak menunggu jeda, dia langsung turun lagi. Jadi teladan Yesus Kristus itu dia menunjukkan hati yang belas kasihan secara langsung. Dan yang kedua itu dia mengajar tentang belas kasihan dengan perumpamaan. Tadi dia mengajar belas kasihan dengan cara dia menunjukkan langsung. Tapi yang kedua tuh bukan cuma cara itu saja, tapi dia menggunakan perumpamaan. Perumpamaan yang beda dapat di sini teman-teman juga kebanyakan sudah tahu. Yang pertama di sini orang Samaria yang baik hati. Ya teman-teman juga tahu betapa orang Samaria itu sangat memiliki hati yang luar biasa, dia berbelas kasihan sehingga dia melihat orang yang membutuhkan. Padahal pada saat itu dia tidak melihat orang itu, tapi dia mau menolong. Itu karena ada hati yang berbelas kasihan. Dan sama juga dengan Tuhan Yesus tadi, dia langsung turun tangan. Dia tidak pergi dulu cari bantuan di mana-mana, tidak.
karena dia yang merasa belas kasihan, maka dia yang harus turun tangan untuk menolong orang itu. Pelajarannya, hati yang berbelas kasihan membuat kita rela berkorban untuk orang lain. Jadi kalau kita memiliki hati yang berbelas kasihan, berarti kita rela untuk menolong orang lain. Karena di posisi itu dia tidak mengenal orang itu sama sekali, tapi dia rela untuk menolong dia. Dan dia menolong, sudah teman-teman sudah tahu, tidak setengah-setengah, tapi sampai dia pergi pun dia tetap meninggalkan uang. Dan dia tanya kalau tidak cukup, nanti balik dan dia tambah lagi. Jadi tidak tanggung-tanggung. Terus contoh yang kedua itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu teman-teman juga tahu, terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yang di sini kita baca ayat ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ketika kita membaca ayat ini, kita coba merenungkan menjadi orang tua ini. Betapa menyedihkannya, betapa sangat sakitnya ketika memiliki anak yang kita sudah memberikan bagian dia malah pergi meninggalkan kita, lalu tiba-tiba dia datang kembali. Tapi hebatnya ketika bapaknya ini dia merasa belas kasihan, dia langsung kayak seolah-olah tidak mengingat semua itu, tidak mengungkit semua kesalahan anaknya itu. Dia langsung lari dan merangkul anaknya itu ketika anaknya memberitahu, mengingatkan dia kalau dia itu sebenarnya layak untuk disebut anak lagi. Dia sangat berdosa, tapi dia mau mengungkit kesalahan yang dia telah lakukan. Tetapi malah bapaknya ini dia kayak seolah-olah sudah itu yang penting. Yang penting sekarang saya harus karena keadaan pada saat itu kan dia, karena teman-teman tahu ceritanya sebelumnya itu kan dia kayak seolah-olah jadi gembel gitu. Jadi dia susah nggak ada apa-apa. Dan dia pasti datang pada saat itu dengan keadaan yang kurang baik. Jadi karena bapaknya lihat keadaannya itu, dia tidak teringat lagi dengan kesalahan-kesalahan. Dia malah langsung menyuruh dia ke pelayan-pelayan, ambilkan dia baju dan segala macam itu, pakaikan kepada dia. Ya seolah-olah dia masih ingat itu. Jadi dari sini kita belajar kalau kita memiliki hati yang berbelas kasihan, kita akan lebih mudah mengampuni. Jadi kalau kita memiliki hati yang berbelas kasihan, apapun itu yang orang lakukan kepada kita akan lebih mudah mengampuni dia. Itu ya pelajaran dari cerita, dari perumpamaan ini. Luar biasa hasil dari pekerjaan belas kasihan yang ada dalam hati, kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Dan kalau kita bisa mengampuni, berarti sejelas kalau patut dipertanyakan kalau hati ada belas kasihan ke sini. Oke, itu tadi bagian perumpamaan teladan yang Tuhan Yesus berikan. Berikutnya itu, karena kita sudah lebih dahulu menerima belas kasihan. Oke, sudah jelas teman-teman. Kalau dari Matius 18 ayat 23 sampai 34, kita akan membaca dari 18 ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan dosanya. Jadi ayat firman Tuhan ini
Dia punya perikop itu perumpamaan tentang pengampunan. Jadi teman-teman mungkin ada yang juga sudah baca tentang perumpamaan tentang pengampunan. Itu tentang seorang raja yang dia memperhitungkan orang, dia punya, pokoknya ada seseorang yang berhutang, lalu dia menanyakan hutang itu, dan seharusnya hutang itu tuh ditagih, tapi pada saat itu tuh dia tidak bisa membayar. Karena dia tidak bisa membayar, dan raja itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sekali lagi hatinya tergerak oleh belas kasihan, sehingga dia menghapuskan semua hutang-hutang orang itu. Oke, kita harus ingat, raja menghapuskan hutang orang itu. Tapi setelah itu apa ya orang itu lakukan? Dia keluar dari situ setelah dia hutangnya lunas, dianggap lunas oleh raja. Dia keluar dan dia bertemu dengan seseorang yang telah berhutang ke dia. Dia malah memaksa orang itu untuk membayar hutang. Padahal tadi di dalam dia sudah dihapuskan hutangnya oleh raja. Dan sikapnya itu sangat tidak bersyukur. Yang kalau kita setelah membaca pengakuan, karena awalnya dia baru saja dihapuskan hutangnya oleh raja, tapi ketika dia keluar, dia malah berperilaku seperti seseorang yang kayak dia raja yang dia menagih hutang dari orang yang berhutang pada dia dan harus dibayar. Dan ketika raja itu mendengar kalau orang itu memaksa orang lain di luar untuk membayar hutang, teman-teman tahu dia berakibatnya orang itu dihukum dengan sangat parah. Sehingga bilang di ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Bujo sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Jadi yang tadi padahal dia hutang selunas, karena dia keluar, dia tagih hutang di orang lain dengan paksa, maka raja hapus dia punya ini. Dia raja kembalikan dia hutang tadi lagi dan dipaksa harus membayar. Nah kalau dipikir-pikir, kan itu paling bersyukur. Dia menghutang sudah makasih lunas, malah dia berbuat hal yang sederhana, akhirnya hutang yang sudah lunas malah tagih. Itu kan luar biasa. Kita berpikir itu orang itu betapa malunya ketika dia bertemu dengan orang yang dia berhutang, orang yang dia kasih hutang tadi tuh. Pertama kan dia bangun pada sudah kasih ada hutang, lalu dia keluar ke rumah, dia berhutang harus dibayar. Baru Al-Bujo yang paksa dia pasti sangat tersiksa. Sadar atau tidak, kita telah melakukan banyak sekali kesalahan atau dosa, dan sudah selayaknya kita dihukum karena perbuatan kita. Jelas ya, kalau kita melakukan kesalahan, berarti kita yang harus dihukum. Kayak orang tadi, lalu namun mereka berbelas kasihan. Namun karena belas kasihan Allah, Kristus telah mati untuk dosa kita ketika kita masih berdosa. Oke, posisi kita sama seperti orang tadi, teman-teman. Orang tadi memiliki hutang yang banyak, dilunaskan oleh pemberi hutang. Dan kita berdosa kepada Tuhan, tapi Tuhan menanggung dosa kita. Jadi secara tidak langsung Tuhan bilang, saya sudah berdosa, kita sudah dosa. Dan kembali, atau kan tahu, atau posisinya sama seperti orang tadi. Pertanyaan, apakah kita akan mengambil tindakan seperti orang tadi ketika kita sudah diampuni, atau apakah kita keluar, atau akan mengampuni orang lain lagi, atau kita akan menuntut orang itu membayar dosa? Bagaimana teman-teman? Apakah jawab teman-teman? Bagaimana teman-teman? Apa yang akan dilakukan? Udah sih gak apa-apa, baju-baju saya. Jadi kalau teman-teman melakukan apa yang seperti dia lakukan, sejelas Tuhan akan mengembalikan
Tuhan yang tadinya sudah menghapuskan dosa, dia akan diganti dosa itu kembali, teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu, dia punya hukuman itu akan lebih berat daripada orang tadi. Orang tadi itu kan dia masih hidup, dia masih bisa membayarnya berhutang, dan itu kan dia bisa membayar sampai lunas. Tapi kalau dihukum, teman-teman, abadi guys. Jadi kalau dihukum, maka teman-teman tahu hukumannya itu tidak akan pernah bisa selesai karena abadi. Jadi terserah teman-teman mau mengambil sikap seperti orang tadi atau malah mengampuni seperti apa yang Tuhan ajarkan. Karena itu sudah seharusnya kita juga menunjukkan belas kasihan kepada orang. Oke, yang ketiga, menjadi saksi Kristus. Yang tadi kan kita itu apa ya? Yang pertama itu teladan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua itu karena kita sudah lebih dahulu menerima belas kasihan. Yang ketiga itu menjadi saksi Kristus. Jadi pembacaan itu di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Coba baca, memberikan berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ketika kita mengasihi, orang-orang akan melihat bahwa ini tuh dia anak Tuhan, karena dia apa? Karena dia mengasihi, karena dia tahunya Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi. Jadi ketika kita mengasihi juga, orang akan melihat bahwa kita adalah saksi Tuhan. Jadi dengan menunjukkan hati yang berbelas kasihan, sama seperti tadi, kalau yang di Yohanes 13 kan itu kasih, sama juga seperti kasih, dengan menunjukkan hati yang berbelas kasihan seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Secara tidak langsung kita sudah menjadi saksi Tuhan, karena orang melihat karakter Tuhan dalam hidup kita. Karakter Tuhan yang mana? Karakter yang berbelas kasihan. Jadi kalau kita melakukan belas kasihan, berarti kita sudah menjadi saksi Tuhan dalam hal belas kasihan. Dan apakah teman-teman mau melakukan itu? Kita berharap saat ini mengatakan itu dan kedepannya tetap itu. Oke, sekian untuk bagian di situ. Kita lanjut lagi di bagian bagaimana bertumbuh dalam hati yang berbelas kasihan. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama, melihat seperti Yesus. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi ketika Yesus merasakan hati berbelas kasihan itu, karena dia melihat orang-orang itu tuh mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mereka itu seperti orang-orang yang terlantar, yang sangat layak untuk ditolong. Dia melihat dengan pandangan itu. Dari ayat ini terlihat kalau hati Yesus tergerak karena dia memandang orang-orang itu seperti domba yang tidak bergembala, yang lelah dan terlantar, yang harus diselamatkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah ketika melihat orang-orang di sekitar kita melihat mereka seperti pribadi yang harus ditolong, seperti Yesus tadi, dia melihat orang-orang yang datang itu sebagai pribadi yang harus dia tolong, sebagai orang-orang yang dia harus selamatkan.
Atau sebaliknya, kita malah melihat orang di sekitar kita sebagai beban yang kalau kita dekati akan menyusahkan kita. Bagaimana? Kita bisa dengan teman-teman punya jawaban. Apakah selama ini ketika teman-teman melihat orang-orang di sekitar teman-teman, apakah yang ada dalam hati teman-teman merasa orang-orang itu butuh ditolong atau merasa orang-orang itu adalah beban? Yang mana, satu atau dua? Satu. Yang lain ada yang dua juga tidak apa-apa, karena kadang-kadang kita juga merasa begitu. Jadi jangan takut, karena kita juga belajar. Awalnya dari kita merasa terbebani dengan orang-orang karena orang-orang terbebani kita atau menyusahkan kita, tapi kalau itu belajar dan belajar apa yang Tuhan mau, Tuhan akan tahu bagaimana melihat orang itu seperti pada Tuhan Yesus. Oke, berikutnya kita memiliki kasih. Dari 1 Yohanes 4:8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi jelas teman-teman ayat ini, kalau kata saya mengasihi, kata saya mengenal Allah sebenarnya. Jadi kalau katong bilang katong mengenal Allah, tapi katong mengasihi, harus dipertanyakan Allah yang mana yang katong kenal. Kalau katong mengasihi, teman-teman, Allah yang mana? Apakah Allah yang Allah Bapa atau Allah yang lain yang katong kenal? Kalau katong bilang katong kenal Allah dan katong mengasihi, Allah adalah kasih, karena itu kita harus saling mengasihi. Dia mau kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Itu di Matius 22 ayat 31 sampai 39. Oke, lagi memiliki hati. Selanjutnya itu memiliki hati yang berbelas kasihan. Jadi alasan kita untuk memiliki hati berbelas kasihan itu bagaimana bertumbuh dalam hati berbelas kasihan, itu kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Siapa teman-teman di sini yang merasa kalau kita sudah memiliki hati yang berbelas kasihan? Bisa angkat tangan. Angkat tangan semua. Kita sudah memiliki hati yang berbelas kasihan. Berarti teman-teman kalau saya ada berarti saya ada memiliki hati berbelas kasihan. Jadi selama ini ketemu ya teman-teman yang sebenarnya belum. Apakah masih belum ada sesuatu yang kayak apa ya? Yang deg-degan begitu ketika melihat, greget begitu ketika melihat seseorang yang sengsara. Ada kan ya? Nah, kalau itu masih ada, berarti teman-teman sebenarnya sudah ada hati yang berbelas kasihan itu. Tetapi teman-teman saja yang masih menahan. Karena berbelas kasihan itu muncul ketika hati kita sudah merasakan itu dan langsung turun tangan. Tapi kalau kita belum turun tangan, itu belum sampai ke benar-benar hati berbelas kasihan. Di sini berbelas kasihan adalah kata-kata tadi kita sudah belajar pertama. Sebagai anak-anaknya, sudah seharusnya kita melakukan apa yang Bapak kita kehendaki. Jelas teman-teman. Bapak kita kehendaki apa? Berbelas kasihan. Jika kita merasa tidak memiliki hati yang berbelas kasihan, hanya teman-teman tadi yang merasakan tidak memiliki hati yang berbelas kasihan, mintalah kepada Tuhan. Maka
memberikan. Teman-teman sudah pernah kasih minta Tuhan, kita mau minta supaya kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Pernah sih? Sudah. Jadi teman-teman, apa yang teman-teman minta? Tuhan, kita mau dapat nilai bagus. Masih kita minta itu, Tuhan kita mau apa? Tuhan kita mau ini, Tuhan kita mau ini. Tapi rata-rata keinginan katong itu lebih kemana? Keinginan pribadi. Keinginan pribadi. Pernahkah kita berpikir meminta sesuatu untuk kebutuhan orang banyak? Salah satunya hati yang berbelas kasihan. Itu untuk kebutuhan orang lain juga. Jadi belajarlah untuk meminta itu juga, karena kita diciptakan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan kehendaki kita berbelas kasihan. Jadi kalau kita merasa belum memiliki hati berbelas kasihan, mintalah kepada Tuhan. Jangan cuma minta kebutuhan kita saja, karena kita percaya ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan melupakan kalau kita juga membutuhkan sesuatu untuk hidup. Karena Tuhan akan tetap mencukupi itu. Yang penting atau melakukan apa yang menjadi dari kita. Di Matius 7 ayat 7 sampai 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, karena setiap orang yang meminta mereka menerimanya, yang meminta menerima. Jadi jelas teman-teman, kita sudah selalu ingat ayat itu. Cobalah kita menggunakan ayat itu jangan cuma untuk kebutuhan. Cobalah menggunakan ayat itu untuk meminta belas kasihan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Dan percaya kalau kita minta apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan tetap kasih. Selama. Lalu yang terakhir dari bagaimana bertumbuh dalam hati berbelas kasihan itu bertindak. Tadi sudah contoh banyak dari Tuhan Yesus itu tentang bagaimana ketika dia memiliki hati berbelas kasihan, dia langsung turun tangan, dia langsung menolong, dia langsung bertindak. Dia tunggu apa-apa, dia langsung turun. Tunjukkanlah hati yang berbelas kasihan itu melalui tindakan langsung, seperti Yesus yang langsung mengajar, menyembuhkan, memberi makan, dan lain-lainnya. Jadi kita harus bertindak. Tadi kalau teman-teman sudah merasa ada sesuatu yang terbelah dalam hati teman-teman, lakukan itu. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya, kenapa tidak memiliki hati yang berbelas kasihan? Oke, tadi kan teman-teman bilang kalau teman-teman merasa teman-teman belum memiliki hati yang berbelas kasihan. Coba pikirkan, kenapa teman-teman tidak memiliki hati berbelas kasihan? Apa penyebabnya? Egois. Ini masing-masing punya ya teman-teman. Kalau teman-teman punya nih pertanyaan, teman-teman kasih dulu pasti. Teman-teman bagaimana? Kenapa? Gengsi. Oke. Gengsi, egois, keinginan. Ada lagi? Kita ada. Apa? Khawatir. Kenapa khawatir? Takut, khawatir kalau ada keluhan itu nanti kalau ada lain. Jadi contoh kayak dia tadi tuh, orang Samaria tuh, kalau ketemu belum dia nanti ketemu uang habis, ketemu udah uang dari mana? Ada lagi? Ya? Prasangka buruk bisa dijelaskan? Jadi
kadang-kadang kalau atau melakukan sesuatu itu orang melihat itu atau berpikir nanti orang memandang aneh-aneh gitu kurang lebih. Oh, ini kasusnya luar biasa. Jadi karena kadang saking berbuat, karena orang itu melihat kadang berbuat baik, dan kadang-kadang itu dia sedang membutuhkan, tapi dia pura-pura gitu. Jadi itu kadang-kadang penting juga memperhatikan. Jadi kadang berbelas kasihan itu bukan hanya ketika kadang ada orang kasihan lalu kadang tolong, tapi bukan itu. Kita tuh harus lihat dulu apakah itu orang itu benar-benar membutuhkan itu. Dan ketika kadang sudah melakukan itu, ada satu hal yang penting sih sebenarnya dalam hal ini. Kita sudah hapus sebenarnya dari daftar tadi dan bertemu itu. Jadi kalau kadang sudah kadang memiliki hati yang berbelas kasihan, kadang akan rela memberikan semua. Jadi bahasa itunya ikhlas. Kalau kadang ikhlas itu namanya berbelas kasihan. Tapi kalau kadang membantu, tapi kadang seikhlas itu bukan belas kasihan. Jadi belas kasihan itu kadang menolong seseorang tanpa kadang merasa ingin ditolong lagi. Jadi berbelas kasihan itu kayak kadang menjadi orang itu karena kadang membutuhkan, jadi kadang harus dipenuhi. Jadi ketika kadang memenuhi kebutuhan orang itu kayak seolah-olah katanya terpenuhi sendiri. Jadi kadang susah membutuhkan apa-apa. Kayak contoh Tuhan Yesus. Membayangkan teman-teman, Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, apa untungnya dia turun ke dunia menolong kita? Apa untungnya? Tidak ada. Untungnya untuk siapa? Hanya sendiri yang untung. Tapi karena memang dia terbeban untuk menolong kita, dan ketika dia berhasil menolong kita, itulah dia merasa cukup di situ. Ada perasaan kayak apa ya? Kalau manusia bilang kayak bersyukur gitu. Kayak kadang senang ketika kadang bisa melakukan itu, karena itu yang kadang inginkan. Jadi berbelas kasihan itu kadang ingin tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi mau kadang uang habis, kadang punya apa-apa sih ada, kadang sih akan khawatir. Karena itu yang kadang kebutuhan kadang ya berbelas kasihan. Tapi kalau teman-teman berbelas kasihan menolong orang, tapi kita tadi suka kalau uang banyak tapi sih ada hasil, dan itu berbelas kasihan. Itu kayak apa? Kasihkan saja, tapi ya intinya itu bukan berbelas kasihan. Karena itu karena belas kasihan itu sih menuntut balasan. Ada lagi? Satu-satu. Terbuka gitu, jadi kayak trauma. Ya, trauma. Jadi karena kayak itu suka mengumpul orang, itu kamu kan? Oke. Kayak orang yang mau katakan kalau ini pernah menyakiti katakan, tidak ada, pasti kan ada belas kasihan. Oke. Coba kita kembali ke yang tadi. Sebentar. Contoh dari perkembangan tentang anak yang hilang. Tadi Bella sudah itu tahu. Seperti dia umpamakan. Jadi kalau kita melihat yang berbelas kasihan itu menarik karena akan bisa mudah mengampuni. Jadi walaupun orang itu tuh dia suka jengkel, pokoknya kata suka jengkel dia suka kata marah, dia suka kata pastiu, tapi kalau kata berbelas kasihan kata tetap mengampuni dia. Itu yang sangat menarik dari karakter Allah. Jadi Allah saja, Allah supaya ngasih itu, tapi kata selalu bikin dosa, kata selalu menentang dia. Tapi apa yang Allah lakukan? Mengampuni kata terus. Dia kasih kesempatan kata terus. Jadi Allah mau kata juga memiliki yang sama. Dan kalau kata saya melakukan itu, ya jawabannya tadi kata akan dihukum lagi. Kayak yang tadi apa?
yang yang tadi yang raja dan orang yang berhutang. Jadi bagaimana teman-teman? Berbelas kasihan ini setelah kita baca belas kasihan kita Tuhan, ternyata belas kasihan ini adalah sesuatu yang sangat benar. Ada lagi teman-teman? Tadi satu balas dendam. Kadang-kadang karena kata sudah disakiti oleh orang itu, sebenarnya kata dia tidak kasih kita kasih dia sudah kasih biar lagi bersiksa, begitu. Nah itu berarti kata saya itu bukan belas kasihan, dong. Bagaimana, ada lagi yang lain? Ya, memikirkan untuk rugi tadi. Sejelas teman-teman, kalau kakak masih memikirkan untuk rugi itu bukan belas kasihan. Karena belas kasihan itu kita melakukan itu untuk kepentingan kita. Kalau untuk kepentingan kita kan kadang saya akan apa namanya? Pikir rugi ke situ. Kayak contohnya nih, katong beli HP per katong sendiri dengan jumlah total sekian juta, kayak contohnya 5 juta. Katong sih akan merasa rugi karena itu untuk katong, tapi katong akan merasa rugi kalau katong belikan itu kepada orang lain. Oh, itu bedanya belas kasihan dengan yang lain. Jadi berbelas kasihan itu katong sih akan pernah merasa rugi. Untuk ada lagi mungkin di situ tidak ada beberapa, ada beberapa, jadi teman-teman bisa menambahkan sesuai dengan teman-teman tahu. Ya beta mungkin itu egois, mementingkan diri atau mementingkan diri sendiri, karena kadang-kadang kita sudah melihat orang itu atau merasa kita lebih membutuhkan dari dia, atau saya membutuhkan itu apa dari dia. Itu menunjukkan kita masih ada itu hati yang berbelas kasihan, terus memandang muka. Jadi kalau kita menolong orang, kita memandang orang itu dari derajat apa itu dari kita masih berbelas kasihan. Jadi menolong orang sama dengan orang Samaria, dia mengenal orang itu, dia tahu orang itu latar belakang apa, mungkin latar belakangnya bagaimana, berbeda dengan dia dan segala macam. Isi pasti itu dia menolong karena dia berbelas kasihan. Jadi kata saya boleh mengambil juga ketika kita menolong. Terus tidak mau bayar harga itu kayak tadi kita sudah bilang itu pakai. Setelahnya berbelas kasihan itu saya mengatur apa. Jadi atau rugi dan sebelum itu bukan sebenarnya. Jadi kata saya akan memikirkan itu. Terus terlalu banyak kesibukan atau terlalu sibuk dan menutup mata dengan orang-orang yang sebenarnya membutuhkan. Nah, kayak contoh yang paling yang kita pikirkan saat ini itu kayak contoh adik PA, sebenarnya dia sangat membutuhkan itu perasaan itu. Kakak kita mau share, kita ada masalah, sebenarnya dia sangat membutuhkan. Atau Tuhan ini memang itu, tapi kadang-kadang terlalu banyak sibuk, atau terlalu banyak kegiatan, sehingga yang sebenarnya kita harus menolong dia, kadang-kadang menghati ke dia, tapi kadang-kadang terlalu sibuk, maka kita malah meninggalkan dia dan menyampaikan hati kita. Jadi kesibukan itu berpengaruh. Jadi lakukan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, jangan membuat itu menghalangi teman-teman punya hubungan pribadi dengan Tuhan, apalagi menghalangi teman-teman punya tindakan yang seharusnya Tuhan inginkan. Yang terakhir, penyerapan praktis. Di sini tuh ada 3 cara menunjukkan belas kasihan. Yang pertama itu dalam perbuatan. Perbuatan ini yang jelas dari tadi kita sudah pernah belajar kalau Tuhan Yesus menunjukkan itu dalam tindakan ketika dia memperhatikan berbelas kasihan, dia langsung bertindak, dia langsung menolong, dia langsung menyembuhkan, dia langsung membangkitkan anak itu, dia langsung menguatkan. Jadi langsung ada tindakan yang dilakukan.
Dan yang kedua itu dalam perkataan. Mungkin pada saat itu kita ingin menolong orang itu, tapi kita tidak berada di tempat itu. Kita bisa menggunakan apa yang ada dengan perkataan. Perkataan itu bukan hanya langsung bicara, bisa dengan kata-kata. Jadi kayak contohnya itu teman-teman bisa chat yang kuat, pokoknya yang penting teman-teman punya hati berbelas kasihan kepada orang itu, teman-teman langsung chat. Jadi langsung ada tindakan di situ. Tindakannya apa? Dengan kata-kata, chat dia, saya kenapa, saya butuh apa, kata-kata dan menguatkan dia. Itu yang kedua. Selanjutnya dalam doa. Dalam doa ini yang paling tidak terbatas oleh jarak yang lama dan tua. Jadi teman-teman mau ketika teman-teman berbelas kasihan pada saat itu pun teman-teman bisa langsung melakukan itu. Teman-teman bisa langsung berdoa untuk orang yang teman-teman merasa kalau teman-teman merasa belas kasihan. Kayak contohnya ketika teman-teman menonton suatu kejadian berita, kejadian gempa atau kejadian kecelakaan dan teman-teman tergerak, kasihan dia begini, beta ingin menolong dia, tapi beta sekali di situ, ya apa yang teman-teman harus lakukan? Berdoa. Jadi kalau teman-teman, yang penting teman-teman sudah merasa belas kasihan, langsung bertindak. Doa, dari doa, perbuatan dan perkataan terserah hal yang mana yang teman-teman bisa lakukan pada saat itu, langsung saja lakukan karena itu yang Allah kehendaki, teman-teman. Jadi berharap setelah belajar ini kita sudah tahu kalau berbelas kasihan itu adalah hal yang sangat penting karena itu adalah kehendak Allah dan Allah mau kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi kita harus melakukan itu. Berbelas kasihan itu tidak memandang muka, berbelas kasihan itu tidak mengharapkan imbalan. Jadi lakukanlah apa yang menjadi bagian teman-teman dan nikmatilah waktu bersama. Sudah 1 jam dan kita bersyukur karena hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa ibadah dan waktunya lewat dari apa yang kita ini sangat bersyukur karena ini semua kasih karunia. Oke teman-teman, mari teman-teman bisa ambil waktu sebentar menulis apa yang menjadi penerapan teman-teman setelah ini. Mungkin 1 menit. Oke teman-teman, mari kita berdoa untuk kita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan karena kasih karunia Tuhan kami bisa belajar dan mengetahui apa yang menjadi kehendak bagi kami. Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan Yesus tolong agar apa yang kami pelajari di hari ini kami bisa melakukannya Tuhan, karena itu adalah kehendak-Mu, agar kami taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan dari kami bisa menjadi saksi-Mu kepada orang-orang di luar sana, dan mereka bisa melihat Kristus dalam diri kami dan bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.